Tuhan. Shalom anak-anak muda semuanya. Sekali boleh katakan shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita teman-teman untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendatang masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang kami dapatkan, dan kuasa dalam doa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
musim hidup kami Engkau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, tak bisa dilupakan, yang tak bisa dilupakan. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan, kini Kau pegang
Di saat kami siap masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita bangun pujian ini teman-teman. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari hamba. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami masuk dalam firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Youth. Bagaimana kabar kalian hari-hari ini? Saya percaya kabar kalian dalam keadaan baik dan luar biasa. Kali ini bersama dengan saya Pastor Michael, kita akan belajar beberapa hal dari satu tokoh Alkitab, yaitu Simon Petrus. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Orang yang biasa-biasa saja, Tuhan ubahkan, Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Pembacaan Alkitab kita kali ini terambil dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Cerita ini menceritakan bagaimana pengalaman Simon Petrus ketika bertemu dengan Tuhan. Lalu dia mengikut Tuhan dan dia diubahkan Tuhan secara luar biasa menjadi seorang penjala manusia. Dan saya percaya demikian halnya dalam kehidupan kita teman-teman. Anak-anak muda hari ini kita pasti dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Tergantung bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan ini. Kita akan belajar kali ini beberapa hal tentang bagaimana respon Simon Petrus terhadap apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Yang pertama teman-teman, dalam Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 7 kita bisa baca di rumah. Simon Petrus mempunyai pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Cerita ini adalah pengalamannya iman pertama yang dialami oleh Simon Petrus. Sebelum peristiwa ini Simon Petrus sudah banyak mendengar mujizat-mujizat, kebaikan, bahkan banyak hal yang didengar tentang Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi pada saat inilah dia mengalami secara langsung bagaimana pengalaman itu dia alami secara langsung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian halnya dalam kehidupan kita teman-teman, kita juga harus menjadi seperti Simon Petrus, memiliki pengalaman iman di dalam Tuhan. Kita tidak boleh hanya mendengarkan saja, kita tidak boleh hanya melihat saja apa itu mujizat Tuhan, apa itu kebaikan Tuhan, tapi kita mesti pastikan bahwa kita juga menjadi orang yang mengalami secara nyata mujizat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Saya percaya kita punya pengalaman iman di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua teman-teman, dalam Lukas 5 ayat 8 sampai dengan 9, Simon Petrus punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Dia tidak goyah. Dalam ayat yang kelima, Simon Petrus memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dan
dalam ayat yang ke-8 Simon Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Sebelumnya Simon Petrus belum yakin akan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia memanggil Yesus dengan sebutan Guru. Setelah mengalami kuasa Tuhan secara langsung, Simon yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengubahkan kehidupannya. Demikian halnya dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita juga harus punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Dia mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan punya rencana yang besar bagi Anda dan saya hari-hari ini. Karena Dia mau kita sebagai anaknya dipakai secara luar biasa, secara maksimal di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, dalam Lukas 5 ayat yang ke-10 sampai dengan 11, Simon Petrus punya penyerahan iman kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dalam ayat yang 11 dikatakan bahwa Simon Petrus kemudian mengikuti Yesus. Setelah mengalami kuasanya, Simon Petrus kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di waktu selanjutnya dalam hidupnya, Simon Petrus kemudian dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Demikian hal dalam kehidupan kita, teman-teman. Anak-anak muda hari-hari ini, mari kita mau punya penyerahan iman kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan iman kita secara total di hadapan Tuhan. Ketika mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ketika mengikut Tuhan jangan main-main. Tapi mari hari-hari ini, ketika kita mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan secara serius. Berikan kehidupanmu secara total, agar Tuhan dapat melakukan perkaranya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk dipakai menurut rencananya. Mari sama-sama teman-teman kita belajar hari ini lewat 3 hal ini. Yang pertama adalah Simon Petrus punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Simon Petrus punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Simon Petrus punya penyerahan iman kepada Tuhan secara total. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dan rancangan yang ajaib bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya, teman-teman, hari-hari ini kita semakin dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau anak-anak muda yang luar biasa, yang siap dipakai Tuhan untuk menuai banyak orang bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.